Yayasan Gereja Mawar Saron ya, yang berada di Jalan Cempaka, Kota Surabaya. Dan dalam perjalanan kerjanya, beliau itu klien kami sebagai staf gereja, dan masa lama dia bekerja kurang lebih hampir 20 tahun lama bekerja. Yang pertama, bahwa kami datang awal itu di tanggal 10 untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, tidak menggunakan kantor hukum karena kami tahu bahwa ini ada urusan dengan yayasan. Tapi pihak yayasan sendiri, pihak yayasan tidak mau menerima, bahwa mereka menyampaikan, Bu Martini silakan menggunakan lawyer, kita tidak bicara tentang masalah gereja tapi masalah staf. Ya sudah, hari itu juga kami bikin surat kuasa, dan hari itu juga kami bikinkan somasi. Dan somasi kami sudah tunjukkan kepada Yayasan Gereja Mawar Saron, sudah terkirim. Yang kedua, kami juga sudah datang ke Dinas Tenaga Kerja Kota. Kami sudah konsultasi bahwa dalam waktu tidak begitu lama, mungkin dalam minggu ini, kami akan kirimkan somasi kedua. Ya, karena begini, kita dalam bekerja itu ada undang-undang tenaga kerja, ada hak dan kewajiban. Dan ketika di dalam menjalankan pekerjaan itu, udah pasti ada hak-hak yang harus diperhatikan ketika ada persoalan. Contoh yang terjadi di klien saya adalah dipecat, di PHK sepihak oleh Yayasan Gereja Mawar Saron. Bahwa sejak awal dia masuk kerja, tidak ada namanya kontrak kerja yang diberikan kepada klien kami. Yang kedua, gajinya juga di bawah UMR, di bawah UMK Kota Surabaya. Ya. Yang ketiga, tidak ada namanya jaminan kesehatan atau BPJS yang diberikan kepada klien kami. Yang keempat juga, ketika dipecat, tidak ada tindak kriminal yang terbukti secara sah dilakukan oleh klien kami. Yang keempat, surat pemecatan sudah dikeluarkan ya tanpa dasar, yang menurut kami tidak ada kepastian hukum. Setelah dipecat, klien kami sebelumnya ditekan untuk menandatangani surat pengunduran diri oleh pimpinan Yayasan Gereja Mawar Saron. Tapi klien kami tidak menandatangani. Selanjutnya ada pertemuan bipartit antara karyawan dengan pimpinan gereja, tapi tidak ada menemukan hasil. Bahkan di situ ditawarkan 3 kali gaji, selama 20 tahun kerja ditawarkan 3 kali, sehingga klien kami tidak menerima. Dan ingat, ada voice note, ada rekaman yang tidak pantas yang disampaikan oleh pimpinan Yayasan Gereja Mawar Saron kepada klien kita ketika tidak menandatangani surat yang tidak pantas, kata-kata yang tidak pantas, dan itu akan kami keluarkan ketika masuk ke ranah hukum. Yang keempat, ketika sudah dipecat atau di-PHK, klien kami tidak mendapatkan hak yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Gereja Mawar Saron dilaporkan ke polisi oleh karyawannya sendiri. Jadi Gereja Mawar Saron dilaporkan teman-teman oleh karyawannya yang bernama Martina yang sudah bekerja lebih kurang 20 tahun. Dan Martina bekerja di GMS, Gereja Mawar Saron, sebagai pelayan doa. Wow, kok bisa gitu ya? Ini menambah daftar gereja-gereja ataupun pendeta yang dilaporkan oleh orang dalamnya sendiri ke pihak kepolisian atau pihak yang berwajib. Sebelumnya sudah ada GPDI. Ya, dari GPDI internalnya melaporkan ketua sinodenya. Dan kali ini Gereja Mawar Saron yang dilaporkan. Kok bisa gitu? Dilaporkan atas dugaan apa? Atas kesalahan apa? Kan begitu. Atas pasal apa? Nah, ini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, dan ini cukup mengejutkan ya. Sebelumnya saya mau kasih penjelasan singkat. Gereja Mawar Saron adalah gereja tempat saya dulu bergereja, teman-teman. Ya, saat saya masih oten, saya bergereja di sana dan saya cukup tahu. Saya cukup tahu internalnya karena saya cukup ikut di dalam ya. Saya termasuk ya bisa dibilang ordal gitu ya, termasuk intens komunikasi dengan teman-teman pendeta yang ada di dalam, bahkan juga termasuk Kopilip sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan sepengetahuan saya dan memberikan tanggapan saya atas apa yang terjadi. Tapi sebelumnya,
kalian harus tahu dulu ya. Kalian harus tahu sendiri atau tahu dulu bahwa gereja Mawar Sharon itu ada dua. Jadi ada gereja Mawar Sharon yang di bawah Kopilip Mantova, dan satu lagi gereja Mawar Sharon milik mertuanya, yaitu Yusuf Susanto. Dulunya satu, teman-teman. Dulunya satu, tapi sekarang GMS ada dua, terpecah dua. Kalau orang-orang GMS bilangnya satu GMS hitam, satu GMS merah. GMS merah itu milik Pak Yusuf Susanto, mertua dari Kopilip. Kalau GMS hitam itu miliknya Kopilip. Ya, GMS hitam. Kenapa bukan buat sinode baru? Ini lantaran izin sinode belum dikeluarkan lagi oleh pihak pemerintah ya. Jadi sinode itu nggak segampang itu, teman-teman. Kalian untuk minta. Jadi contoh nih, saya tunduk di bawah GBI. Saya sudah punya cabang sampai 30 atau 40 gereja. Saya merasa, udahlah saya nggak mau lagi tunduk di bawah GBI. Saya mau buat sinode sendiri. Ya kamu harus tunggu dari pemerintah bisa ACC-kan izin sinode baru. Dan sepengetahuan saya sampai sekarang belum ada nih sinode baru yang dikeluarkan oleh pemerintah lantaran sudah terlalu banyak. Menurut pemerintah mungkin sudah terlalu banyak nih sinode yang dikeluarkan izinnya. Jadi sementara di stop dulu, kalau mau ya mungkin kalian take over atau beli gereja atau sinode yang sudah bangkrut atau sinode yang sudah vakum. Dan itu cukup banyak, teman-teman. Ada beberapa sinode yang kita dengar, itu kondisinya vakum. Ada yang hidup segan mati tak mau. Itu bisa kalau kalian mau take over atau beli. Tapi kan, kalau kalian beli yang seperti itu, yang pertama, harus nego harganya kan agak alot. Terus yang kedua, sudah ada namanya gitu. Misalnya kamu selama ini GBI apa gitu. Kan nggak mungkin kamu beli izin gereja apa yang lain gitu. Ya misalnya gereja Salto, gereja Indonesia Merdeka gitu kan. Gereja yang selama ini kamu pimpin, orang taunya GBI, misalnya GBI Glow. Kan nggak mungkin jadi gereja lain namanya. Dia pasti pinginnya adalah gereja Glow gitu. Ada identitas yang dia bawa. Nah, itu yang membuat kadang-kadang orang berpikir dua kali untuk membeli atau men-take over izin gereja yang lama. Belum lagi takut ada kasus-kasus ya yang mungkin terpendam, yang kita waktu beli nggak tahu, begitu udah beli tiba-tiba muncul kasus-kasus, ya bisa kena kan gitu. Karena kamu beli izinnya itu artinya sekaligus dengan segala problem dan permasalahannya. Kan kita nggak tahu, ini sama pemilik yang lama ada melakukan apa gitu. Nah, ini yang membuat Kopilip sementara dia pakai sinodenya GMS milik mertuanya, tapi rekening pisah. Jadi secara administrasi kepada pemerintah itu seperti cabang, tapi sebenarnya itu berdiri sendiri. Nah, mirip dengan GBI lah. Ya ada GBI Rock, ada GBI Glow kan gitu. Itu sebenarnya masing-masing berdiri sendiri, masing-masing rekening sendiri. Yang punya Pak Niko ini, ya, yang punya si Gilbert Lumondong sendiri gitu kan. Masing-masing berdiri sendiri. Pendeta Juan Mogi itu berdiri sendiri juga. Ya. Jadi mereka tuh punya rekening sendiri, punya keuangan sendiri, semua urus sendiri. Begitu juga dengan Kopilip. Jadi ada dua. Dan ini sempat ada isu, teman-teman. Ada isu dulu GMS itu disebut ya, kalau Pilip Mantova, Kopilip itu adalah anak durhaka atau menantu durhaka ya. Kita dengar dulu. Gereja Mawar Sharon yang lebih identik dengan pendeta Pilip Mantova yang terkenal dengan kesaksiannya atau perjalanannya ke neraka yang dianggap sebagian besar orang bahwa itu adalah kesaksian yang dibuat-buatnya sendiri. Perpecahan yang terjadi di Gereja Mawar Sharon itu terlihat dengan berubahnya Gereja Mawar Sharon yang dipimpin oleh pendeta Pilip Mantova. Gereja Mawar Sharon yang ada di Surabaya yang dipimpin oleh pendeta Yusuf Susanto itu masih menggunakan Gereja Mawar Sharon dengan logo yang backgroundnya itu berwarna merah. Tetapi Gereja Mawar Sharon yang dipimpin oleh pendeta Pilip Mantova itu sudah berubah nama menjadi Gereja Misi Sejahtera, masih disingkat GMS, tetapi sudah berbeda. Dan logonya pun berbeda. Logonya itu backgroundnya berwarna hitam. Kita tahu bahwa hubungan antara pendeta Yusuf Susanto dan pendeta Pilip Mantova itu hubungan antara menantu dan mertua.
Apakah perpecahan ini karena memang sudah beda visi, atau ada memang konflik-konflik internal di dalamnya yang sudah tidak bisa diselesaikan? Pertanyaannya juga, apakah Pendeta Philip Mantova itu adalah sebagai menantu yang durhaka atau sebaliknya? Ya, kita tidak tahu. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi yang pasti, fenomena perpecahan di gereja-gereja ini ternyata nggak bisa dihindari. Tidak memandang di dalam organisasi itu ada hubungan antara anak dan orang tua, menantu dan mertua. Perpecahan tetap terjadi. Ya, karena saya waktu itu masih di dalam, saya tahu betul. Jadi orang luar baru tahu GMS itu pecah 1 tahun 2 tahun terakhir. Kalau saya karena pernah di dalam, ya saya tahu betul. 2019 itu udah persiapan mau pisah. Dari tahun 2019 itu udah persiapan, teman-teman. Jadi memang itu sudah dimulai dari tahun 2019, GMS itu pecah 2. Tapi jemaat umum, jemaat awam itu banyak yang nggak tahu. Dan kenapa bisa pecah 2? Ya, di sini saya akan ceritakan sepengetahuan saya ya. Jadi Kopilip itu punya ambisi 1000 gereja lokal. Jadi Kopilip itu pingin di masa hidup dia, ya artinya kalau kita hitung kan umur Kopilip sudah lumayan. Ya, paling berapa tahun lagi kan gitu. Paling lama juga ya 10-20 tahun lagi. Jadi Kopilip itu punya ambisi 1000 gereja. GMS punya 1000 gereja lokal. Artinya dalam setahun harus ada 10-an gereja dibangun. Kan gitu. Dalam setahun ada 10-20 gereja. Dan tentu saja membangun gereja itu kan butuh keuangan, ya, butuh dana yang besar. Dan ini membuat mertuanya tidak setuju. Ya, mertuanya tidak setuju karena jujur ya, GMS itu hanya beberapa cabang untung, cabang-cabang baru itu masih banyak yang nombok. Jadi setiap regional itu biasanya pasti ada yang nombok, ada yang plus, ya, ada yang surplus. Kayak contoh regional Sumatera, itu Medan profit, ya, plus, Palembang profit, cabang yang lain waktu zaman saya itu masih rugi. Artinya nombok, karena kan sewanya mahal. Sewanya di hotel, kalau nggak sewanya di mall. Belum lagi gaji karyawan dan sebagainya. Jadi dua Roh Kudus ini membimbing Pendeta Yusuf dan Kopilip ke arah yang berbeda. Kalau kita mau lucu-lucuan, ya ini Roh Kudus mana yang benar gitu? Roh Kudus yang membimbing Kopilip atau Pak Yusuf? Karena memang sudah beda pandangan. Kalau menurut Pendeta Yusuf, mertuanya, jangan banyak cabang. Kalau mau tambah cabang, tunggu kuat dulu. Beres 1 cabang, baru tambah 1 lagi, kan gitu. Tunggu cabang yang baru ini sudah profit, sudah bisa mandiri, baru tambah cabang. Kalau Kopilip nggak mau, gas. Tambah terus yang banyak gitu. Nah, jadi terakhir, berbeda pandangan, akhirnya bubar. Bubarnya juga, ya kalau mau dibilang kasar ya enggak, baik-baik juga gitu. Setahu saya baik-baik aja. Jadi Kopilip mengambil gereja yang lain semua, sedangkan gereja pusatnya, ya, Cempaka Putih, GMS Cempaka Putih itu diambil oleh Pendeta Yusuf, sedangkan Kopilip dia mengambil, kalau yang di Surabaya itu Surabaya Barat. Jadi pusatnya di GMS Surabaya Barat. Baru sisanya semua cabang itu tunduk di bawah Kopilip, ya. Terus ya seiring waktu ya seperti sekarang. Mulai logo-logonya diganti. Jadi ada logo merah sama logo hitam. Seperti itu. Ya. Jadi itu yang terjadi. Terus ini apa nih? Kok bisa dilaporkan? Ya, kita dengarkan dulu. Perselisihan ketenagakerjaan mencuat antara mantan staf pelayanan doa, Martina, dengan pihak Yayasan Gereja Mawar Sharon GMS Surabaya. Martina yang telah mengabdi selama hampir 20 tahun mengaku dihentikan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Didampingi kuasa hukumnya, Agustinus Nahak, SH, MH, ia mengambil langkah hukum demi mendapatkan keadilan dan mendidik hak-haknya sebagai pekerja. Klien kami, Ibu Martina, bekerja di Yayasan Gereja Mawar Sharon Surabaya sebagai staf pelayanan doa selama hampir 20 tahun. Selama itu pula, tidak ada kontrak kerja yang diberikan, gaji yang diterima di bawah upah minimum kota UMK Surabaya, tidak ada BPJS, dan saat dipecat tidak ada teguran atau pelanggaran yang terbukti dilakukan, ungkap Agustinus.
Martina bahkan sempat menekan untuk menandatangani surat pengunduran diri, namun ia menolak. Belakangan, ia menerima surat pemecatan yang menurut Agustinus tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Martina melakukan pencemaran nama baik terhadap gereja. Namun, Agustinus membantah keras tuduhan tersebut. Martina adalah pelayan doa, tidak mungkin ia mencemarkan nama gereja yang selama ini ia layani. Apalagi tuduhan pencemaran itu tidak pernah diproses secara hukum. Tidak ada laporan polisi, tidak ada putusan pengadilan. Jadi tuduhan itu sangat lemah dan tidak berdasar, tegasnya. Berikut ini video lengkap. Selamat siang teman-teman media. Kami dari kantor hukum CFL Office and Partner. Saya sendiri Agustinus Nahak. Ini rekan saya Joseph Nahak. Ini Egidius Nahak Kelau, Roland Nahak, sama Antonius Nahak, sama Rian Nahak. Ini keluarga Nahak. Saat ini berada di Surabaya karena mendampingi klien kami yang bernama Martina. Ini surat kuasanya ya, resmi ya. Surat kuasa sudah ada. Surat kuasanya. Oke. Yang pertama-tama bahwa klien kami Ibu Martina ini bekerja di salah satu yayasan, namanya Yayasan Gereja Mawar Saron, ya, yang berada di Jalan Cempaka, Kota Surabaya. Dan dalam perjalanan kerjanya, beliau itu klien kami sebagai staf di gereja, dan masa lama dia bekerja kurang lebih hampir 20 tahun lama bekerja. Yang pertama, bahwa kami datang awal itu di tanggal 10 untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Tidak menggunakan kantor hukum karena kami tahu bahwa ini ada urusan dengan yayasan. Tapi pihak yayasan sendiri, pihak yayasan tidak mau menerima. Bahwa mereka menyampaikan, Bu Martina silakan menggunakan lawyer. Kita tidak bicara tentang masalah gereja, tapi masalah staf. Ya sudah. Hari itu juga kami bikin surat kuasa, dan hari itu juga kami bikinkan somasi. Dan somasi kami sudah tunjukkan kepada Yayasan Gereja Mawar Saron, sudah terkirim. Yang kedua, kami juga sudah datang ke Dinas Tenaga Kerja Kota. Kami sudah konsultasi bahwa dalam waktu tidak begitu lama, mungkin dalam minggu ini, kami akan kirimkan somasi kedua. Ya, karena begini, kita dalam bekerja itu ada undang-undang tenaga kerja melindungi. Ada hak dan kewajiban. Dan ketika di dalam menjalankan pekerjaan itu, udah pasti ada hak-hak yang harus diperhatikan ketika ada persoalan. Contoh yang terjadi di klien saya adalah dipecat, di PHK sepihak oleh Yayasan Gereja Mawar Saron. Bahwa sejak awal dia masuk kerja, tidak ada namanya kontrak kerja yang diberikan kepada klien kami. Yang kedua, gajinya juga di bawah UMR, di UMK Kota Surabaya. Ya, yang ketiga, tidak ada namanya jaminan kesehatan atau BPJS yang diberikan kepada klien kami. Yang keempat juga, ketika dipecat tidak ada tindak kriminal yang terbukti secara sah dilaporkan oleh klien kami. Yang keempat, surat pemecatan sudah dikeluarkan ya tanpa dasar yang menurut kami tidak ada kepastian hukum. Setelah dipecat, klien kami sebelumnya ditekan untuk menandatangani surat pengunduran diri oleh pimpinan Yayasan Gereja Mawar Saron. Tapi klien kami tidak menandatangani. Selanjutnya ada pertemuan bipartit antara karyawan dengan pimpinan gereja, tapi tidak ada menemukan hasil. Bahkan di situ ditawarkan 3 kali gaji. Selama 20 tahun kerja ditawarkan 3 kali. Sehingga klien kami tidak menerima. Dan ingat, ada voice note, ada rekaman yang tidak pantas yang disampaikan oleh pimpinan Yayasan Gereja Mawar Saron kepada klien kita ketika tidak menandatangani surat yang tidak pantas, kata-kata yang tidak pantas, dan itu akan kami keluarkan ketika masuk ke ranah hukum. Yang keempat, ketika sudah dipecat atau di-PHK, klien kami tidak mendapatkan hak yang sewajarnya sesuai undang-undang tenaga kerja. Ya, baik itu pesangon, ya, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang memenuhi syarat. Itu harusnya mutlak
didapatkan oleh klien. Tapi itu tidak dilakukan. Sehingga kami sudah mengirim somasi dan tembusannya sudah kami sampaikan juga kepada Gubernur Jawa Timur, ya, kepada Wali Kota Surabaya, Kapolda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, Menteri Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya, dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Kami minta kepada Ibu Gubernur dan Dinas Tenaga Kerja dan lembaga terkait supaya memonitor persoalan yang terjadi kepada klien kami. Mau itu yayasan atau PT yang mempekerjakan seseorang, harusnya memperhatikan hak-hak daripada karyawan tersebut. Ketika memang ada keputusan hubungan kerja, ada hak-haknya juga yang harus diberikan. Yang ada sebaliknya, bahkan ada dugaan intimidasi untuk menandatangani surat pemecatan, pengunduran diri. Bahkan ada kata-kata yang tidak pantas kepada klien kami, yang justru ya hal ini membuat kami bahwa harusnya tidak seperti itu. Jadi kami berharap semoga persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan secara keluarga, selama hak-hak karyawan kami, hak-hak klien kami dipenuhi. Ya, tapi kalau itu tidak terpenuhi, udah pasti langkah dan upaya hukum, baik itu perdata maupun pidana, kami akan lakukan. Karena ini menyangkut masa depan klien kami. Bekerja 20 tahun, bukan dapat penghargaan, tapi dapatnya adalah pemecatan. Pemecatan yang tidak berdasar hukum. Kenapa? Tidak ada teguran tertulis, tidak ada juga peringatan tertulis. Langsung dipecat, sebelum dipecat minta supaya mengundurkan diri, karena klien tidak mau. Lalu ada muncul kata-kata yang benar-benar melecehkan seorang perempuan, itu tidak pantas ya sebagai seorang pemimpin bicara seperti itu. Jadi kami minta supaya Gubernur Jawa Timur dan juga lembaga terkait turun untuk memonitor persoalan ini. Ada hak-hak daripada klien kami untuk terpenuhi. Selama itu tidak terpenuhi, pasti upaya hukum itu pasti kami akan lakukan. Mungkin itu dari saya. Silakan mungkin dari adik Egi membacakan ini untuk kerjanya. Ya baik. Ini surat keputusan kerja dari Yayasan Gereja Mawar Saron. Iya, ada beberapa poin di sini kita mau verifikasi bahwa beberapa redaksi yang disampaikan itu dari poin 1 itu bahwa Saudari Martina. Bagaimana Sobat Viral? Sampai saat ini belum ada tanggapan dari gereja GMS. Ya, teman-teman sudah dengar ya, ini bukan kita yang buat beritanya. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang komplain, ya kalian komplainnya jangan ke saya, karena memang ini yang terjadi. Ya, kalau kalian search beritanya, ya, ini salah satu berita, 20 tahun mengabdi, Martina diberhentikan tanpa dasar hukum oleh Gereja Mawar Saron, Surabaya. Perselisihan ketenagakerjaan mencuat antar mantan staf pelayanan doa Martina dengan pihak Yayasan Gereja Mawar Saron GMS Surabaya. Martina yang telah mengabdi selama hampir 20 tahun mengaku dihentikan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Didampingi kuasa hukumnya Agustinus Nahak, sarjana hukum, master hukum, ia mengambil langkah hukum demi mendapatkan keadilan dan mendidik hak-haknya sebagai pekerja. Agustinus menjelaskan bahwa awalnya mereka mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan pada 10 April 2025, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak yayasan menolak untuk berdiskusi dan justru meminta agar masalah ini diselesaikan melalui kuasa hukum. Klien kami, Ibu Martina, bekerja di Yayasan Gereja Mawar Saron, Surabaya sebagai staf pelayanan doa selama hampir 20 tahun. Selama itu pula, tidak ada kontrak kerja yang diberikan, gaji yang diterima di bawah upah minimum kota atau UMK Surabaya, tidak ada BPJS, dan saat dipecat tidak ada teguran atau pelanggaran yang terbukti dilakukan, ucap Agustinus. Ya, ini yang agak miris ya, agak miris teman-teman. Jadi ini sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, dan saya juga agak bingung gitu. Ya, agak bingung. Yang pertama, ini cukup miris kalau kita melihat gaya hedon pendeta, kita melihat bagaimana GMS menjadi salah satu gereja yang termasuk paling makmur di Indonesia. Bayangkan, pendetanya kaya raya. Pendetanya luar biasa. Ko Philip itu bawa Ferrari, teman-teman. Kalau sekarang saya nggak tahu, dulu bawa Ferrari. Ya, Pak Yusuf juga luar biasa. Mereka itu sering terbang sana, terbang sini. Makanan yang mereka makan juga setahu saya ya, sekali billing itu ya kurang lebih satu bulan gaji. 1 bulan gaji UMR, ya UMK Kota Surabaya. Jadi kalau karyawan, ya full timer
dikasih gaji di bawah itu, saya agak bingung gitu. Ini kan kalau kita bilang cukup sadis ya. Kecuali gerejanya pas-pasan pendapatan. Kecuali gerejanya susah. Nah, itu oke lah, kamu kasih gaji karyawan tuh di bawah. Ini kan Surabaya loh. Setahu saya Surabaya tuh dulu ya, zaman saya tuh Surabaya tuh plusnya luar biasa. Karena jemaat GMS Surabaya itu puluhan ribu, teman-teman. Ya, itu puluhan ribu. Paling sedikit 20.000. Itu dalam ibadah ya, sekali ibadah tuh 20.000. Bukan sekali ibadah, jadi selama hari Minggu, ibadah 1, 2, 3, ya digabungin tuh totalnya 20.000 jemaat. Jadi, itu gereja yang besar, ya, dan secara keuangan GMS itu luar biasa di Surabaya. Itu paling plus. Gereja GMS yang paling plus itu adalah Surabaya. Dari Surabaya lah yang support cabang-cabang yang lain yang baru dirintis. Jadi kalau pelayan doanya, saya nggak tahu sistem kerjanya ya, karena itu internal sekali. Karena jatuhnya itu memang bukan karyawan, tapi disebut full-timer. GMS menerapkan sistem full-timer gitu. Kamu mau mengabdi ke gereja, oke gitu kan. Nggak ada sistem kontrak. Ya, jadi dianggap kayak gimana ya, cuman kerja tapi dapat gaji gitu. Dan saya agak ragu kalau orang-orang ini terdaftar sebagai karyawan tetap. Ya, saya agak ragu gitu, apakah ini karyawan tetap atau enggak, karena namanya full-timer. Kerjanya seperti karyawan, tapi statusnya namanya full-timer. Ini agak, ya seperti itulah yang terjadi teman-teman ya. Ya, kalau sampai GMS PD dengan mengatakan, ya udah, lewat jalur hukum saja, saya rasa GMS juga pasti punya ini ya, punya argumen kuat. Dia pasti sudah konsultasi juga kan dengan bagian hukumnya. Mereka pasti ada tim hukum. Dia udah konsultasi. Oh, Agustinus nggak pegang apa-apa. Dia nggak pegang data kalau dia karyawan tetap, kalau dia karyawan resmi. Maka secara data dia kalah. Karena harus bedakan ya teman-teman. Secara hukum ya, dan secara akhlak. Secara hukum GMS akan menang menurut saya. Ya, menurut saya dia akan menang selama dia tidak pernah ya ngasih kontrak atau ada perjanjian tertulis. Dia tinggal buang badan gitu kan. Tinggal bilang, oh itu cuman nyambi, oh itu cuman lagi ngetes, lagi magang gitu kan. Statusnya kan bisa gitu. Tinggal berdalih ini magang karyawannya. Selesai. Selama Agustinus nggak bisa membuktikan apapun, selesai. Dia cuma bisa buktikan apa? Dia pernah kerja di dalam dan cuma ada slip gaji ataupun ada bukti transfer. GMS tinggal bilang, oh dia cuma bantu-bantu. Dia cuma volunteer. Jadi kami gajiin volunteer. Selesai. Apalagi tidak terdaftar di BPJS. Betul nggak? BPJS itu malah sangat penting supaya menunjukkan kamu tuh terdaftar di perusahaan mana. Kalau nggak ya udah selesai. Ya, ini BPJS yang untuk ini ya, jaminan sosial dan ini ya, uang yang disimpan bukan yang rumah sakit ya, karena BPJS itu kan dalamnya ada beberapa. Itu yang jaminan hari tuanya. Kalau jaminan hari tua itu wajib terdaftar di perusahaan. Jadi perusahaan yang potongin ya, dipotongin nanti bisa diambil setelah keluar dari perusahaan, itu bisa diklaim. Ya, bagi teman-teman yang kerja tahu lah kan, kalau udah keluar dari perusahaan biasanya kalian ambil tuh tabungan di BPJS-nya. Nah, kalau nggak ada itu ya nggak bisa. Maka kamu bukan karyawan. Tapi kan secara akhlak ini nggak benar. Yang kita sedang singgung ini masalah akhlaknya. Di saat pendetanya foya-foya, di saat pendetanya hidup hedon, masa karyawannya seperti ini? Apalagi ini tim pendoa loh. Kalau OB, kebersihan, satpam, ya mungkin outsourcing. Ya setahu saya outsourcing yang dipakai. Tapi kalau sudah pendoa, saya nggak tahu. Kenapa bisa seperti ini? Karena pendoa itu termasuk jabatan yang sangat dekat, teman-teman. Ya istilahnya jabatan penting lah. Biasanya dari pendoa ini nanti ditawari untuk ngambil kuliah, ya supaya jadi pendeta muda, supaya bisa jadi pendeta berikutnya. Biasanya seperti itu. Banyak pendeta itu dulu mulai karirnya, mulai awalnya itu dari pendoa syafaat. Pendoa dulu, tim pendoa. Jadi GMS itu memang tim pendoanya banyak, teman-teman. Bahkan saat kebaktian, ya saat ibadah, itu ada tim pendoa yang di ruangan khusus, mereka doain. Waktu itu saya tanya, untuk apa itu? Mereka bilang supaya mendoakan ibadah itu jalannya lancar, dan jangan ada kuasa-kuasa gelap yang mengganggu. Nah, jadi GMS termasuk yang percaya gitu. Jadi supaya ibadah ini bisa lancar, nggak digangguin
roh-roh jahat, ada tim pendoanya yang menangkal gitu. Dia doain. Bahkan sebelum acara KKR, kita ada tim pendoa yang kerjanya ngeliling-ngeliling venue, naik mobil gitu kan. Jadi dibilang mau diperisai dulu nih. Jadi tutup bungkus supaya jangan ada roh-roh jahat. Nah, itu di GMS memang gitu, teman-teman. Saya dulu pertama sekali ikut pelayanan di situ juga, loh ini apaan gitu kan? Benar atau enggak gitu. Saya ingat tuh, teman saya waktu lagi mutar-mutar mobil, dia bilang di belakang ada yang naik kuda api lagi mengejar kita. Ya, bawa tombak. Saya, mana-mana saya lihat. Penasaran saya bilang kan. Nggak nampak sama saya. Kalau mereka, nggak tahu ya, mereka bilang ada mata batin atau apapun lah urusan mereka. Tetapi, sekali lagi, biasanya pendoa itu jabatan yang cukup dekat dengan pendeta. Hubungannya harusnya juga bagus. Kalau sampai diberhentikan secara sepihak seperti ini, artinya ada yang salah. Atau, ya memang seperti yang dituduh, kalau dia mencemarkan nama baik. Bisa jadi saat dia lagi mendoakan jemaat, ya dia jelek-jelekin GMS, ataupun ya menceritakan tentang kenapa GMS pecah dari perspektif yang tidak disampaikan oleh GMS. Bisa jadi kan gitu. Ya bisa jadi dia tambah-tambahin, dia bilang, kok Philip tuh beginilah, atau Pak Yusufnya begini gitu. Ya kita nggak tahu ini jatuhnya kemana nih. Setahu saya kalau 20 tahun artinya dia ikut Pak Yusuf. Tapi bisa jadi ikut Ko Philip juga gitu. Ada sebagian lebih banyak ke Ko Philip soalnya. Nah, jadi itu yang terjadi teman-teman. Ya. Dan ya kalian yang nilai sendiri. Kalau saya sih bilangnya apa salahnya dikasih pesangon atau uang terima kasih lah. Ya. Kalau pesangon mungkin untuk karyawan yang terdaftar. Kalau ini ucapan terima kasih. Betul nggak? Ini ucapan terima kasih lah. Namanya juga dia sudah 20 tahun teman-teman. Tiba-tiba nggak kerja, ya dia harus nyari kerjaan tempat lain, mau di mana gitu. Apalagi jabatan atau pekerjaan terakhirnya tuh tim pendoa. Nah, ini yang sering terjadi nih teman-teman ya. Kalian bisa bayangkan kalau orang-orang seperti ini jadi mualaf. Orang-orang yang jadi full timer di gereja itu kalau mualaf, kalau udah tua, dia mau kerja apa lagi? Dia mau lamar kerja di perusahaan. Terus di CV-nya dia tulis jabatan terakhir pendoa di gereja. Lama bekerja 20 tahun. Cobalah. Agak susah kan ngelamar kerja? Kalian lah jadi HRD. Ya, kalian cari karyawan. Oke, mungkin secara kemampuan ya, menguasai ini, tamatan ini ya. Tamatannya cocok, mungkin dia S1 gitu kan. Cuman pengalaman kerjanya tidak sesuai yang kita harapkan. Pendoa kalau kerja di perusahaan jadi apa? Jadi pendoa gitu. Perusahaan nggak butuh tim pendoa, teman-teman. Ya, nggak mungkin kan ada perusahaan tiba-tiba, ya udah kita rekrut jadi tim pendoa, kamu doain aja nih perusahaan ini supaya maju terus. Susah, teman-teman. Apalagi kalau sudah 20 tahun kerja, artinya umurnya juga sudah tua gitu. Ya sudah lumayan. Dia mau kerja apa? Nah, ini juga yang mungkin sering terjadi kepada orang-orang ini yang mau mualaf terakhir jadi mikir. Ya, jadi mikir, takut kehilangan pekerjaan, ya takut jadi susah nanti hidupnya. Dan itu banyak terjadi, teman-teman. Kalau pendeta mualaf ya mungkin dia udah simpan duit banyak. Ya, kalau pendeta agak mending gitu. Kalau pendeta mungkin dia sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah simpan lumayan gitu. Kalaupun berhenti, ya sudah gitu. Bisnis atau buka usaha lain gitu. Tapi kalau yang karyawan full timer di gereja, ya, yang kayak pendoa ini, dia mau nyimpan apa? Gajinya aja di bawah UMR kan? Kalian lihat, gajinya aja di bawah UMR, dia mau simpan apa? Nggak akan tersimpan. Begitu dia mualaf, apa yang mau dia kerjakan? Ya. Itulah yang membuat mereka ragu, mereka untuk susah melangkah. Padahal, ya sekali lagi, kalau mereka berani mengambil keputusan untuk melangkah menuju terang, Allah akan bukakan jalan. Cuman kadang-kadang manusia ini nggak percaya. Banyak orang saya lihat nggak berani mualaf karena takut susah, takut nanti bisnisnya goyang, ya, takut keuangannya nanti nggak stabil, bagaimana cicilan rumah, bagaimana sekolah anak. Padahal yakinlah, Allah yang akan bukakan jalan. Nggak mungkin, ya, Allah biarkan kamu tergeletak. Nggak mungkin Allah biarkan kamu nggak bisa makan. Apalagi kamu membela iman yang benar. Apalagi kamu berani untuk melangkah, untuk hijrah. Ya, itu sih yang terjadi. Dan sekali lagi ya, pertolongan Allah itu luar biasa. Jadi buat Martina, ya saya harap, kalau ini nasihat dari saya pribadi, Anda kan pendoa di gereja, Anda sudah lihat kelakuan dari GMS, ya.
dari buahnya kan kita bisa lihat. Saya berharap lewat kejadian ini Anda mendapatkan pelajaran, ya, Anda bisa ambil hikmahnya, dan kita harap dia bisa mualaf. Ya, Anda lihatlah bahwa ternyata kebenaran hanya milik Islam, hanya ada di Islam. Ya, semoga pengalaman ini membuat Anda lebih dekat kepada Islam. Ya, itu yang kita harapin. Ya, semoga menjadi sebab. Ya, mana tahu kan, lewat kejadian ini jadi sebab dia menjadi mualaf. Kita nggak tahu kadang-kadang jalur orang. Apalagi kan di GMS itu sering sekali melihat ataupun diajarkan untuk melihat dari buah. Kita lihat buahnya gitu. Ya, sekali lagi kalau secara hukum mungkin dia kalah, tapi kan ada hikmah yang bisa diambil. Ya, itu yang saya harapkan. Dan yakinlah, kalaupun Anda mualaf, jangan takut nggak ada kerjaan. Jangan takut hidup susah. Pasti Allah akan bukakan. Dan sedikit sharing ya. Contoh saya, teman-teman. Saya dulu waktu pertama buat channel, ya, itu kan usaha saya masih jalan. Jadi saya agak santai, ya. Bahkan dulu channel saya pendapatannya, ya, saya bagi-bagikan ke teman-teman yang ikut jadi admin di dalam, ya. Itulah kalau Kores bilang dulu, zaman dulu dia hidup termasuk dari pendapatan HMC gitu kan, dari HMC yang bantuin bayar listriknya, bayar yang lain-lain. Tapi seiring waktu saya viral, ya, gara-gara Paul Jang dan Wak Donat, ya, berkat mereka, berkat Polikardus yang lain ikut memviralkan juga, kan terpaksa saya keluar dari usaha saya, karena udah janji sama teman saya, kalau ini jadi masalah, saya akan mundur. Ya, karena teman saya waktu itu udah duluan tahu kalau saya ada buat channel, dan bahasnya agama pula gitu kan, mereka keberatan, mereka marah, terus saya bilang kalau ini jadi masalah nanti saya keluar. Dan terbukti ya, sempat viral, ya sudah saya keluar. Saya cukup kesal gitu, karena saya kehilangan pendapatan yang ya lumayan lah, ya, pendapatan tiap bulan yang lumayan. Dan waktu itu saya sempat awalnya masih pede gitu kan, masih pede bahwa bisa saya lewati, saya bisa cari usaha yang lain. Begitu nyampe di Jakarta 3 bulan 4 bulan nih kok gelap gitu, saya bilang ya, ini kok gelap gitu. Ya sempat juga gitu, sempat merasa aduh kok kayak gini lah hidup saya gitu. Ya saya bela Islam, ya saya bela agama Allah, tapi kok hidup saya seperti ini gitu. Ya tapi pelan-pelan ya ada aja rezeki yang Allah sediakan, dan alhamdulillah ya cukup gitu. Ya, cukup gitu. Kalau mau dihitung-hitung ya kurang lebih bisa lah menggantikan usaha yang hilang. Ya, bisa gitu. Jadi memang sekali lagi ya, kalau kita percaya dan kita memang istiqomah di jalan ini, Allah akan bukakan jalan. Ya, walaupun mungkin nggak berlebih, nggak sampai kayak Polikardus ini ya, sampai Polikardus ini kan bisa hidup mewah, bahkan bisa bangun rumah gitu kan, dari hasil menipu gitu. Nah, kita kan nggak, tapi yang penting apa ya, berkah. Yang paling penting itu kan apa yang kita dapatkan itu berkah, teman-teman. Bukan lebihnya gitu, tapi keberkahannya yang kita harapkan. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.